Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Taruna Wreda, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan Angkatan 65, nama Samsa Nova Irfansa, STB 4411, Prodi Teknik Pemasyarakatan kelas B, dan rekan saya. Izin memperkenalkan diri, Taruna Wreda Muhammad Nur Hadi, STB 4438, Prodi Teknik Pemasyarakatan kelas B. Izin, kami di sini akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester matkul Community Based Correction yang diampu oleh Bapak Galih Rakasiwi. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai sarana simulasi dan edukasi di lapas kelas 2B Banjar. Profil UPT dari Lapas Kelas 2B Banjar. Lapas Kelas 2B Banjar adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan di lingkungan kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat yang beroperasi di Kota Banjar, Jawa Barat. Lapas Banjar terletak di lingkungan Sukamana RT 4 RW 17 Kelurahan Pataruman, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, tepatnya di atas bukit yang bernama Pasir Jengkol, seluas 5 hektar. Dengan ketinggian 150 meter dan berjarak 4 km dari pusat kota Banjar, pada tanggal 30 Agustus tahun 2012, Lapas Banjar, Lapas Gunung Sindur, Rutan Gunung Sindur, dan Lapas Anak Bandung diresmikan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI yang dipusatkan di Lapas Kelas 3 Banjar saat itu. Berdasarkan surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor M.HH strip 12, OT, 01,03 tahun 2018 tentang peningkatan kelas lembaga pemasyarakatan, Lapas kelas 3 Banjar meningkat menjadi Lapas kelas 2B Banjar. Selanjutnya, saya Lapas Banjar. Berikut merupakan SAE atau sarana asimilasi dan edukasi di Lapas Banjar, yaitu hewan ternak domba dan kelinci menjadi primadona di sarana asimilasi dan edukasi lembaga pemasyarakatan kelas 2B Banjar. Karena memiliki daya tarik dan semakin diminati oleh masyarakat Kota Banjar, SAE ini sarana asimilasi dan edukasi peternakan memang sudah menjadi daya tarik tersendiri di Lapas Banjar bagi stakeholder ataupun masyarakat umum. Tentulah hasil ketelatenan dan kecermatan warga binaan merawat hewan ternak di dalamnya secara rutin untuk menjaga kesehatan serta kebersihan hewan maupun kandang. Selanjutnya yaitu pelaksanaan pendidikan dan keterampilan narapidana. Lapas Banjar juga mempunyai aneka kegiatan bagi warga binaannya agar mereka mempunyai bekal keterampilan serta meningkatkan kepribadiannya menuju lebih baik lagi. Pola pembinaan dalam sistem pemasarakatan saat ini mengedepankan pembinaan kepribadian dan kemandirian. Adapun berbagai jenis pembinaan kemandirian yaitu kerajinan piring lidi, sablon, pangkas rambut, laundry, kerajinan kertas, bunga imitasi, kaligrafi, dan lainnya. Pembinaan yang dilaksanakan di Lapas Banjar dilaksanakan secara terpadu, yaitu kerjasama dengan pihak lain di luar lapas sebagai wujud sinergitas melalui Memorandum of Understanding atau MOU antara lain dengan Kemenak Kota Banjar, MUI Kota Banjar dalam hal pembinaan kerohanian dan Sipik Karya Mandiri dalam hal kerajinan lidi. Untuk selanjutnya, promosi dan sosialisasi produk dari Lapas kelas 2A, 2B Banjar. Lapas kelas 2B Banjar, kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, turun menerapkan kegiatan Jumpa Hati atau Jumat Pasar Hasil Tani, bertempat di area Kota Banjar. Pameran yang bertajuk Jumpa Hati ini dalam rangka perpisahan purna tugas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjar yang berlangsung selama 1 hari, mulai pukul 08 sampai 30, 08.30 sampai dengan selesai. Event ini menjadi ajang untuk mempromosikan produk hasil karya warga binaan Lapas Banjar
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat. Acaranya ini pemerintah ini melakukan produk-produk hasil pembinaan yang dilakukan oleh Lapas Banjar di kegiatan kerja atau pembinaan kerja Lapas Banjar. Beberapa barang yang dipamerkan di sini terdiri dari karya seni dan olahan makanan seperti miniatur, lampion, kol sablon, piring lidi, keripik singkong, dan hasil dari pertanian. Kalapas Banjar, Pak Amiko Bala Lembang menyatakan bahwa pameran tersebut merupakan media hasil promosi karya warga binaan. Ia berharap produk produk-produk karya warga binaan tersebut bisa dikenal luas oleh masyarakat, terlebih pada pameran yang dihadiri oleh masyarakat luas. Berikut merupakan dari eh, dokumentasi dari pameran yang dilakukan oleh Lapas Banjar. Selanjutnya yaitu kerjasama dengan pihak ketiga atau stakeholder. Lapas Banjar pada kesempatan ini bekerja sama dengan PT Karya Baja Group dalam mensukseskan program pembinaan kemandirian kepada warga binaan khususnya dalam bidang las produksi. Pada metode pelatihan ini terdiri dari materi teknis dan praktis lapangan. Teori yang dipelajari tentang teknik pengawasan kemudian langsung dipraktekkan oleh warga binaan pemasyarakatan di Lapas Banjar melalui pembuatan gerobak sampah yang nantinya akan dimanfaatkan untuk pengolahan sampah di wilayah Kota Banjar. Terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya akan dilanjutkan mengenai pemaparan materi yang selama ini diajarkan oleh Bapak Gale. Selanjutnya untuk rekan Hadi dipersilakan. Izin Bapak, izin pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan terkait materi-materi yang telah diberikan oleh Bapak di dalam kelas perkuliahan. Izin Bapak, awal-awal saya ingin menjelaskan mengenai Permen nomor 7 tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Permen Kumham nomor 3 tahun 2018 tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, PB, CMB, dan cuti bersyarat. Di sini kemudian ingin menjelaskan mengenai asimilasi, yaitu proses pembinaan narapidana dan anak yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak dalam kehidupan masyarakat. Jadi dalam proses asimilasi ini pihak dari pemasyarakatan berusaha untuk mengikutsertakan masyarakat dan narapidana sehingga bisa berbaur di dalam suatu kegiatan bersama, sehingga agar nantinya setelah narapidana ini bebas tidak terasingkan atau merasa terasingkan dari kehidupan masyarakat di dalam lingkungannya. Kemudian Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan jelaskan bahwa asimilasi merupakan program reintegrasi anak binaan yang dilaksanakan dengan membaurkan anak binaan dalam kehidupan masyarakat. Jadi di dalam pasal Undang-Undang Nomor 22 ini disebutkan bahwa asimilasi tersebut adalah program reintegrasi, yaitu program pembauran antara masyarakat dengan warga binaan. Kemudian dalam mengajukan asimilasi diperlukan beberapa dokumen, meliputi salinan kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan, laporan perkembangan pembinaan sesuai dengan sistem penilaian pembinaan narapidana SPPN, tertanda tangan oleh Kalapas, kemudian litmas oleh pembimbing kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Balai Pemasyarakatan, register F dari Kalapas untuk membuktikan bahwa apakah terdapat pelanggaran yang telah dilakukan oleh narapidana itu selama melaksanakan proses pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan. Kemudian salinan daftar perubahan dari Kalapas, kemudian surat pernyataan dari narapidana tidak akan melarikan diri dan melakukan perbuatan melanggar hukum. Kemudian surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga, wali, lembaga sosial, instansi pemerintah, instansi swasta atau yayasan yang diketahui oleh lurah, kades, atau
nama lain yang menyatakan napi tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan pelanggaran pidana, kemudian membantu dalam membimbing dan mengawasi narapidana selama proses asimilasi. Kemudian dalam dokumen susulan asimilasi juga dibutuhkan tambahan, yaitu bahwa narapidana telah menunjukkan penurunan tingkat resiko. Kemudian di pasal 44 Permenkumham nomor 20 tahun 2018, syarat asimilasi yaitu berkelakuan baik, aktif mengikuti program pembinaan, dan telah menjalani 2/3 masa pidana. Dan ingin menjelaskan juga mengenai ISPN, terdiri dari beberapa variabel dimensi resiko, yaitu resiko keamanan, resiko stabilitas, resiko kepada masyarakat, dan keselamatan. Kemudian kita sebagai taruna juga harus menguasai syarat dan prosedur tata cara asimilasi. Prosedur asimilasi yaitu bahwa tertuang dalam PP 99 dan terhadap standar pelayanan pemasyarakatan. Kemudian ingin menjelaskan mengenai pasal 10 bahwa pembebasan bersyarat proses pemindahan narapidana di luar lapas untuk mengintegrasikan dengan keluarga atau masyarakat. Kemudian warga negara asing boleh melakukan pembebasan PB, tidak ada jaminan dan dari konsulat serta izin tinggal dari Dirjen Pas atau Imigrasi. Apabila selesai masa percobaan dideportasi, surat red notice tidak termasuk jaringan. Syarat EB dalam KUHP adalah salinan putusan hakim, salinan perkembangan pembinaan, SPPN, Litmas, pemberitahuan kepada Kejaksaan Negeri tentang rencana PB 12 hari, kemudian register F, jaminan, salinan daftar perubahan. Kemudian sebagai petugas untuk melaksanakan asimilasi perlu menginput data warga binaan pemasyarakatan pada sistem database pemasyarakatan. Kemudian klik pada fitur asimilasi untuk sidang TPP dan proses TPP dan asimilasi. Jika ada perbaikan akan muncul di fitur pesan perbaikan. Kemudian di akhir-akhir pertemuan kami dengan Bapak memberikan rumus tentang asimilasi, yaitu tanggal ditahan ditambah setengah kali masa pidana dikurang remisi. Kemudian rumus dari PB yaitu tanggal ditahan dikurang 2/3 kali masa pidana dikurang remisi. Kemudian di akhir pertemuan kami diberikan tugas mengenai cara penghitungan asimilasi maupun PB. Sekian mungkin pemaparan dari saya, kurang lebih maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, terima kasih Bapak.